ada 4 ya. Jadi kalau bisa kalian sebutkan keempat-empatnya, itu baru dapat nilai 10 ya. Kalau kurang dari itu ya nggak sampai nilainya optimal ya. Yang nomor 4 itu tentang 8 kebiasaan ya yang efektif menurut Stephen R. Covey. Itu kan kalian cuma diminta untuk memberikan contoh ya. Jadi kalau beri contoh ya nggak perlu dijelaskan. Kalau sebagian besar sih udah betul ya, kalian beri contoh sebagai mahasiswa PK Einstein. Tapi ada juga yang menjelaskan tentang proaktif itu begini-begini, lawan katanya, lawan kata proaktif apa? Dia menjelaskan tapi tidak memberi contoh, nah salah juga gitu ya. Reaktif, lawan proaktif reaktif ya. Nah, yang nomor 5 itu kan ada perbedaan antara manajer dan pemimpin ya. Itu ada 12 ya perbedaannya ya. Jadi kalau kalian sebutkan ke 12-12-nya ya kalian dapat nilai optimal ya. Kemudian di studi kasus itu kan ada ABCDE ya. Nah, kalian harus cermati satu-satu itu. Karena satu pertanyaan itu bisa lebih dari satu jawaban ya, dan itu harus lengkap. Kemudian yang di nomor 2, studi kasus ya, yang pakai pajak itu, kalian sambungan dengan teori ya. Teori itu ada teori teleologi, deontologi, teori keutamaan ya, minimal 3 itu. Ada yang menambahkan teori keadilan dari Aristoteles ya. Silakan ditambahkan, tapi minimal 3 itu ya. Jadi kalau nggak sampai 3 ya nggak optimal. Yang peraturan juga gitu. Minimal itu juga ada 3 ya. Harus melanggar apa? PP 53 jelas. Terus PMK 190 karena dia pegawai negeri Kementerian Keuangan ya. Kemudian juga ASN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ada juga nambahkan undang-undang tentang pelayanan publik, ada 4. Oh, lengkap itu, bisa bagus ya. Jadi begitu ya, nanti kalau ada di ujian akhir semester, kalian diminta untuk memberikan contoh, menjelaskan, maka jelaskan dan beri contoh ya. Jangan dan sebagainya dan seterusnya. Nanti kalau dan seterusnya dan sebagainya, oh ini berarti nggak pas. Jadi karena yang saya nilai adalah resilient ya. Resilient itu ketahanan. Ketahanan kalian dalam menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau lengkap ya bagus, kalau nggak lengkap ya kurang. Intinya begitu ya. Apakah bisa dilihat Lola di portal? Belum ya? Belum, kayaknya Pak. nunggu waktu Kayaknya ya. bakal bareng sama mata kuliah yang lain, entah hari Kamis atau Jumat sore. Oh ya udah nggak apa-apa. Kamis atau Jumat sore ya. Baik. Nanti untuk kelompok 6 ya, Lola. Ini siapa aja ya kelompok 6 ya? Setelah Prita, Novia. Sebentar saya lihat dulu ya di absen ya. Rokfah, halo Rokfah. Iya, Pak. Sadam, halo Sadam. Iya, Pak. Sania. Iya, Pak. Satu lagi, siapa ini? Satria, halo Satria. Nanti kalian presentasi mengenai Undang-Undang Nomor 19 ya, tahun 2019. Tentang apa Satria itu? Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tentang KPK ya? Iya, Pak. Baik. Yang tadi sudah dijelaskan dari sejak awal ya untuk materi, mulai dari pengertian korupsi ya. Nah, saya mau uji ya. Coba Satria, korupsi berasal dari bahasa apa? Yang awalnya. Berasal dari bahasa Latin ya. Dari bahasa Latin, Pak. Ya, bahasa Latin. Nah, kalian juga harus paham tentang pengertian korupsi oleh beberapa ahli ya. Tadi ada Baharudin Lopa dan sebagainya ya. Kemudian jenis-jenis korupsi itu kan sebenarnya jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 2001 itu ada 30 macam ya.
dikelompokkan menjadi 7. Yaitu pertama terkait dengan kerugian keuangan negara, ini di pasal 2 dan pasal 3 ya. Yang kedua tentang bribery atau penyuapan. Yang ketiga tentang penggelapan dalam jabatan. Yang keempat tentang pemerasan. Yang kelima tentang benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam tentang kecurangan. Dan yang terakhir tentang gratifikasi. Jadi ada 7 macam ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh kelompok berapa ya? Kelompok 8 ya atau kelompok 7 ya nanti ya. Karena akan bahas tentang undang-undang tentang tindak pidana korupsi ya. Kemudian tadi ada sejarah ya. Tadi membahas sejarah juga ya. Kelompok 5 ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu kan mulai dari zaman sebelum merdeka ya, kerajaannya. Dulu ada patih ya, namanya Patih Danurjo. Patih Danurjo itu melakukan korupsi ya. Kemudian ditegur oleh Pangeran Diponegoro ya. Nah, jadi Pangeran Diponegoro itu orang yang lurus ya. Jadi salah satu pemicu perang Diponegoro itu ternyata itu ya. Jadi Patih Danurjo itu nggak terima, dia malah melakukan pendekatan kepada Belanda. Nah, untuk memusuhi Pangeran Diponegoro ya. Karena dia merasa lahan korupsinya diganggu oleh Pangeran Diponegoro ya. Kalau Patih kan kalah sama pangeran ya, sama raja lah ya. Pangeran kan putra raja. Jadi gambarnya ada di museum di Belanda ya. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro ngambil yang sandal dari yang dipakai oleh pangeran itu, dipukulkan di wajahnya Patih Danurja ya. Nah, itu ada di museum sana di Belanda. Jadi ternyata banyak sekali ya ininya karikatur-karikatur tentang kehidupan kerajaan masa lalu itu yang disimpan oleh pemerintah Belanda ya. Nah, kemudian mulai merdeka ya. Merdeka kan namanya zaman Orde Lama. Di Orde Lama dibentuk Paran ya. Diketahui oleh H.H. Nasution dan seterusnya ya. Kemudian Lembaga Budi oleh H.H. Nasution juga ya. Kemudian masuk ke zaman Orde Baru. Di Orde Baru itu ada Komisi 4. Ada sebelum Orde Baru masih Lembaga Budi, kemudian Kortar ya. Kortar itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Komisi Retolling Aparatur ya. Nah, setelah itu masuk zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, dibentuk namanya Komisi 4 ya. Kemudian dibentuklah Pangkop Kamtib ya sebagai operasi tertib yang diketahui oleh Sudomo dan seterusnya ya. Kemudian zaman setelah Pak Harto lengser namanya reformasi. Zaman reformasi dimulai dari Pak Habibie ya, dibentuklah KPKPN, KPPU dan seterusnya ya. Kemudian zaman Mega ya dibentuk KPK dan seterusnya. Nah, kemudian peran mahasiswa ya dalam pemberantasan korupsi. Tadi itu ada 4 wilayah ya. Ada di wilayah keluarga, kampus ya, kemudian masyarakat sekitar dan nasional ya, skopnya lebih luas lagi. Jadi mahasiswa bisa berperan ya, baik dalam pencegahan maupun dalam pemberantasan korupsi. Kemudian ada dampak masif ya, dampak masif korupsi terhadap ekonomi, menimbulkan high cost ekonomi ya, terhadap sosial ya, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian birokrasi jadi berbelit-belit ya, birokrasi jadi panjang, makan banyak meja dan biaya. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa ya dan sebagainya ya. Kemudian
sektor lingkungan ya, rusaknya lingkungan hidup, alutsista ya, lemahnya alutsista kita karena harganya di markup ya. Ini dulu ada kasus namanya Abdullah Puteh ya. Abdullah Puteh itu gubernur Aceh ya waktu itu. Beliau korupsi helikopter pengadaan ya. Jadi helikopter itu di markup harganya, jadi mahal banget, nggak wajar ya, sehingga diselidiki oleh KPK. Bener, ada kickback ya, ada uang yang masuk ke Abdullah Puteh, sehingga ditangkap oleh KPK. Mau datang atau dijemput gitu ya waktu itu KPK. Sudah dipanggil 1 kali, 2 kali nggak datang. Ketiga kali diancam, mau datang atau dijemput. Akhirnya dia datang ya, kemudian ditahan ya. Jadi ada prosedur ya di KPK kalau misalkan dipanggil kok nggak mau ya, nanti alasannya apa dulu ya. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, panggil lagi yang kedua lebih keras, ketika paling keras gitu ya. Baru kalau dia nggak datang dijemput ya. Kemudian faktor-faktor ya, faktor-faktor penyebab korupsi kalian harus pahami ya dari berbagai teori ya. Ada teori cultural determinism ya, oleh Snap, Robert Feuna ya, itu dari Inggris. Jadi menurut Snap, korupsi terjadi karena budaya ya, budaya pekewuh, budaya memberi upeti. Jadi orang Inggris ini datang ke Jawa ya. Kenapa kok korupsi terjadi di masyarakat, terutama di Pulau Jawa ya? Jadi menurut beliau, karena terjadi di masa lalu itu para raja itu kalau memberikan pelayanan kepada publik, masyarakat itu menerima upeti. Nah, upeti itu berlanjut ya hingga sampai saat ini, waktu itu oleh Robert Snape ya. Kemudian ada budaya pekewuh ya, ya sudahlah, nggak terlalu material ya, biarlah korupsinya juga nggak banyak. Nah, padahal sedikit atau banyak korupsi tetap aja namanya korupsi ya. Kemudian teori yang kedua, equation theory ya. Equation theory itu C sama dengan M ditambah D dikurangi A ya. Jadi ini oleh Robert Klitgard ya. Jadi korupsi terjadi karena adanya monopoli. Ditambah diskresi tanpa ada akuntabilitas ya. Kemudian ada teori lain ya oleh Robert Merton ya, yang menyatakan bahwa korupsi itu terjadi karena tekanan sosial ya, social pressure. Kemudian ada teori solidaritas sosial, jadi pada hakikatnya watak manusia itu bersifat pasif dan sangat dikendalikan oleh lingkungannya. Ini hampir sama ya antara teori Robert Merton dan teorinya Emile Durkheim ya, yang disebut sebagai teori solidaritas sosial. Kalau Robert Merton itu end-scheme teori ya namanya ya. Kemudian ada teori namanya GON ya. GON itu terdiri dari 4 singkatan ya. GON itu greed. Greed itu serakah ya. Yang kedua opportunity, O-nya ya. Yang ketiga N, N-nya itu need. Yang E itu exposure ya. Jadi menurut Jack Bologna, korupsi terjadi karena ada 4 faktor tadi ya. Kemudian teori berikutnya disebut dengan fraud triangle ya. Fraud triangle itu segitiga fraud ya. Kalau di Amerika terminologi fraud itu lebih luas dibandingkan dengan korupsi. Kalau di Indonesia fraud bagian dari korupsi. Jadi kebalikan ya, terminologi korupsi lebih luas dibandingkan dengan fraud atau kecurangan. Jadi kalau kalian belajar ACFE ya, ACFE itu Associated Certified Fraud Examiner ya. Saya dapat gelar CFE itu tahun 2009 ya, dari Texas ya, Amerika Serikat ya. Itu kalau fraud itu terdiri dari 3 macam, 3 jenis ya. Pertama adalah financial statement misappropriation. Jadi penyelewengan ya, laporan keuangan.
Yang kedua itu embezzlement. Ini terminologi fraud ya. Embezzlement itu penggelapan. Dan yang ketiga korupsi. Nah, korupsi bagian dari fraud ya. Ini terminologi Amerika ya. Korupsi terdiri dari 4 macam ya. Pertama adalah bribery. Jadi korupsi itu pasti berkaitan dengan suap, itu dianggap korupsi. Yang kedua illegal gratification, gratifikasi ilegal. Yang ketiga adalah extortion ya, pemerasan ya. Dan yang keempat adalah conflict of interest. Nah, kalau di kita di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 2001, fraud merupakan bagian dari korupsi ya. Jadi fraud triangle tadi kan ada 3 penyebab fraud. Pertama, pressure ya. Pressure itu tekanan ya. Tekanan itu bisa dari internal maupun eksternal ya. Tekanan itu bisa kebutuhan lagi pas butuh duit, ada kesempatan korupsi ya, ada opportunity. Kemudian yang ketiga rasionalisasi. Itu rasionalisasi itu kayak pembenaran ya. Ya kan korupsinya nggak banyak, mungkin gitu ya. Atau karena gaji saya kan kecil, yang lain pegawai Kementerian Keuangan gede ya, wajar nggak korupsi. Kalau saya kan gajinya kecil ya, wajar korupsi. Nah akhirnya jadi pembenar ya. Atau melihat orang lain korupsi nggak diapa-apakan ya, saya ikut-ikutan korupsi ya, akhirnya kena kasus korupsi ya. Jadi ada 3 penyebab menurut fraud triangle, yaitu pressure, opportunity, kesempatan ya. Adanya peluang, kesempatan ini biasanya karena kurangnya internal kontrol ya, kurangnya pengawasan ya, sehingga orang mudah untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah rationalization. Kemudian yang berikutnya adalah Diamond ya, teori Diamond. Diamond itu kan berlian ya, jadi menurut itu korupsi selain disebabkan oleh 3 tadi ya, fraud triangle ditambah dengan 1 lagi. Jadi fraud diamond itu disebabkan oleh pressure ya, sama dengan fraud triangle ya. Kemudian adanya opportunity atau kesempatan, sama ya. Yang ketiga adanya rasionalisasi, dan yang terakhir itu ada kapabilitas atau kemampuan ya. Jadi kalau nggak punya kemampuan untuk melakukan itu, artinya dia punya kedudukan, punya wewenang ya untuk mengatur anggaran dan sebagainya. Ini menurut fraud diamond ya. Nah ini tokohnya kalau fraud triangle itu Donald Creasy ya. Kalau fraud diamond itu Wolf ya. Hermansen ya, Wolf and Hermansen. Kemudian satu lagi teori terjadinya fraud yang perlu wajib kalian ketahui adalah fraud heksagon ya. Itu terjadi karena ada 5 hal. Jadi selain dari pressure, opportunity, dan rasionalisasi, juga karena arogan ya. Arogan itu dia merasa, saya kan kepala kantor, siapa mau menegur saya? Saya kan yang menguasai anggaran, siapa yang mau menegur saya? Saya kan pejabat pembuat komitmen, misalkan ya. Nah, karena dia merasa arogan, dia ngatur uang, nah sehingga dia melakukan korupsi. Yang kelima itu disebabkan karena kompetensi ya. Karena dia punya kemampuan ya. Nah, jadi itu intisari dari yang wajib kalian pelajari ya setelah UTS ya, terutama di bab setelah UTS di week pertama, yaitu pengertian korupsi,
peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, kemudian dampak masif korupsi, dan yang terakhir adalah faktor-faktor ya penyebab korupsi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Tolong dibuka di LMS, di situ ada buku pendidikan anti korupsi edisi revisi ya. Karena sebagian dari soal-soal kemungkinan bisa diambil dari situ, tidak semuanya dari slide ya. Seperti yang kemarin ada soal dalam multiple choice ya, yang diambil dari buku ya. Yang jawabannya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Ke-9 ke-5. Yang serat itu ya. Itu kan adanya di buku, bukan di slide ya. Jadi kalau kalian pengen bagus nilainya ya semuanya dibaca ya. Memang kok banyak sekali materinya Pak Subagio. Nah, kalian masih belum seberapa ya. Saya dulu di Canberra itu, saya kan harus bikin jurnal ya. Baca 10 buku tebal-tebal semua. Nah, harus merangkum ini apa isinya, kemudian harus dibuat dalam istilahnya itu referensi. Jadi kalian memang saya ajarin supaya kalian itu rajin membaca ya. Karena memang dengan membaca itulah kalian banyak mengetahui ya, banyak paham tentang sesuatu ya. Bukan semakin banyak membaca semakin banyak lupa, bukan ya. Semakin banyak membaca semakin kalian paham ya. Nah, semakin kalian mengerti begitu ya. Tadi Lola di 5 materi sudah semua ya? Lola, sorry. Bukan Lola. Tadi siapa tadi? Prita ya, Uli Tobing. Novia, halo Wahyu. Sudah Pak, sudah 5-5-nya sudah disampaikan tadi. Sudah disampaikan ya, jadi sudah disampaikan dengan seksama ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Nah, saya yakin kalian sudah paham semua ya. Karena yang menyampaikan teman kalian sendiri ya, yang tentu lebih jelas ya daripada saya ya. Kalau bahasa saya kan kadang-kadang bahasa langit ya, sulit dipahami gitu ya. Nah, kalau bahasa Prita dan kawan-kawan tuh bahasa yang memang untuk mahasiswa ya. Jadi lebih mudah kalian mencerna ya. Baik, terima kasih ya Prita Uli Tobing ya. Jadi untuk periode berikutnya nanti saya mohon untuk ditampilkan Undang-Undang Nomor 19 ya tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu lumayan banyak ya undang-undangnya itu yang terbaru ya. Di berita tadi masih Undang-Undang Nomor 30 2002 ya. Tapi nanti akan perbaiki oleh kelompok 6 ya berita, karena itu sudah nggak berlaku lagi ya. Jadi yang nanti dipakai adalah undang-undang yang terbaru. Jadi kalau ada pertanyaan tentang KPK, maka yang kalian wajib jawab adalah undang-undang terbaru ya. Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ya. Jadi yang lama nggak berlaku lagi. Gitu ya. Terus satu hal lagi, saya kemarin dapat informasi dari KPK ya. Kalian nanti diharapkan kalau sudah lulus mata kuliah etika dan anti korupsi ikut sertifikasi ya. Sertifikasi dengan syarat lulus mata kuliah ini dan melakukan penyuluhan ya, minimal 2 kali katanya. Ya nggak apa-apa lah. Barangkali ada di antara kalian yang pengen ya, Pak saya mau menyuluh Pak. Nanti misalkan ada yang ditempatkan di mana ya, entah di Kementerian Keuangan atau bukan Kementerian Keuangan, ternyata ingin mendapatkan kelas. Nanti saya akan kasih ya kelas saya buat kalian. Ya udah ini kamu tolong ajar materi dari saya ya. Kamu cukup bacain aja. Nah, dari situ tuh ada eviden nanti kita rekam atau kita buktikan melalui foto ya, screenshot. Nah, itu bisa kalian sudah dianggap sudah melakukan penyuluhan. Nah, nanti bisa kalian ikut namanya jalur mahasiswa, jalur mata kuliah yang sudah selesai, yaitu ya. Apa keuntungan kalian dapat sertifikasi penyuluh anti korupsi? Pertama, kalian mendapatkan pengakuan secara nasional ya. Artinya secara nasional itu kalian diakui oleh KPK ya, oleh lembaga sertifikasi profesi dan masuk ke dalam anggota kelompok penyuluh anti korupsi. Kalian nanti akan dapat
informasi terkait dengan capacity building ya, pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis ya. Jadi jarang-jarang ya sertifikasi itu gratis ya. Saya dulu sertifikasi CFE itu bayar ya. Sertifikasi Certified Fraud Examiner yang di Amerika itu bayarnya itu sekitar 15 juta ya. Itu yang bayari kantor sih. Kalau saya yang bayar sendiri nggak mau saya. Karena kantor yang bayarin ya saya ikut ya. Nah, alhamdulillah lulus ya. Lulus ya karena saya bisa mengerjakan dengan baik ya semua pertanyaan yang ada di soal CFE itu. Jadi kalau bisa saya sarankan nanti kalau ada tawaran ya menjadi penyuluh anti korupsi, kalian ikut ya. Karena dengan menjadi penyuluh itu kalian akan dipantau ya, di mana posisi kalian, kemudian di sana kalau kalian ada misalkan ya, ada undangan ya, undangan untuk wilayah di Barabai. Ada penyuluh anti korupsi di Barabai, ya cukup dari Barabai aja, bukan datangkan dari Jakarta. Dapat rekomendasi dari KPK, tolong kalian melakukan penyuluhan di sini. Materi macam-macam, ada materi terkait gratifikasi, materi terkait undang-undang tindak pidana korupsi, materi terkait dengan KPK, materi terkait dengan faktor-faktor penyebab korupsi, tentang dampak masif korupsi dan sebagainya ya, banyak sekali materinya. Dan nanti tergantung dari permintaan ya. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan? Oke, ini Irsad, halo bisa dengar suara saya Irsad? Iya Pak, bisa Pak. Oke, tadi kenapa ya Irsad ya? Tadi sinyalnya Pak, sampai hampir setengah jam Pak. Oh, munyer-munyer ya sinyalnya nggak bagus ya? Iya Pak. Oke, udah saya perbaiki ya. Tadi Ya. awalnya saya mau tidak hadir, tapi karena kamu WA saya dan masih waktunya panjang ya, jadi saya anggap masuk ya, hadir ya, Irsad ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali, nanti ke depan sinyalnya bagus ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Semoga. Kalau kalian ada kendala untuk join, tolong kasih tahu saya ya, supaya saya nggak salah paham ya. Jadi kalian benar-benar memang berusaha untuk ikut join, bukan karena malas ya, atau bukan karena kondisi yang memang kalian ketiduran, bukan. Tapi kalian benar-benar ingin ikut kelas, dan saya anggap kalau sudah memberitahu itu saya hilangkan ya, yang tadinya apa istilahnya ancaman pengurangan aktivitas ya, baik sikap maupun kehadiran. Jadi saya anggap masuk dan sikapnya juga saya anggap udah bagus ya, udah sesuai ya. Baik Irsad, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti yang ke depan nggak ada kendala jaringan lagi ya, dan Ya, Pak, semuanya ya, kembali, Pak. teman-teman di sini ya. Nah, ini masih ada waktu sekitar 12 menit ya. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan atau pernyataan? Saya izin Iya, bertanya Satria. Pak, tapi ini tidak menyangkut soal materi sih Pak, cuma ingin menjawab rasa penasaran saya. Soal itu Pak, kan kalau ngomongin soal tes KPK itu kan baru rame yang tes TWK itu ya Pak. Oh Nah ya. itu menurut Bapak itu bagaimana ya Pak itu sebenarnya tesnya itu Pak? Iya. Nah, ini kan saya kebetulan diminta teman-teman ya untuk ikut petisi ya. Petisi itu ikut menandatangani menolak kebijakan pimpinan KPK yang menonaktifkan ya. Ada 75 kalau nggak salah yang dinonaktifkan ya oleh KPK ya, waktu itu ketuanya Pak Firly ya. Nah, tapi saya nggak mau ikut petisi tanda tangan karena saya ASN ya. Namun begini, Satria ya, itu yang hampir nggak lulus itu hampir semuanya penyidik dari kepolisian. Ada Bang Novel, kemudian ada Bang Andre Dedi Nainggolan, kemudian ada beberapa ya yang dari kepolisian yang memang sebelumnya itu memang dia menangani kasusnya Joko Susilo ya. Joko Susilo itu yang Korlantas ya, dulu yang ada Irjen Pol itu ya. Nah, ini kan patut disayangkan. Kenapa kok disayangkan? Jadi
mereka kan sudah berkorban ya dari institusi kepolisian, melimpah menjadi pegawai tetap KPK. Kemudian setelah tes wawasan kebangsaan, awalnya teman-teman itu hanya formalitas. Tes wawasan kebangsaan paling lulus semua ya. Ternyata 75 nggak lulus ya. Akhirnya kan ada gejolak ya. Dan mereka yang dinyatakan nggak lulus itu dinonaktifkan ya. Nah, ujung-ujungnya kalau dia diberhentikan, kan mereka cari kerja di luar kan susah. Apalagi alasannya dia nggak berwawasan kebangsaan, nggak berundang-undang dasar, nggak berpancasila. Wah, ini kan bahaya, dia kan susah untuk mendapatkan pekerjaan di luar. Sementara usianya masih muda-muda. Nah, ini kan patut disayangkan. Ini ya saya sih sebenarnya kalau mau jujur sebaiknya, kalaupun nggak bisa diangkat jadi PNS, ya udah diangkat jadi P3K aja. Kan ASN kan ada dua macam ya. Ada PNS, ada P3K. Tapi katanya P3K pun juga nggak bisa katanya gitu ya. Makanya teman-teman yang dinonaktifkan itu pada ini mengadukan ke Komnas HAM, Ombudsman, PT UN gitu ya. Ya karena nasib mereka nggak jelas. Kalau nggak salah sampai sekarang pun masih dinonaktifkan, tapi masih tetap terima gaji ya. Cuman teman-teman itu, saya terima gaji itu merasa nggak berkah. Karena apa? Nggak kerja kok terima gaji. Gajinya besar lagi ya. Jadi gaji pegawai KPK itu rata-rata ya, itu ada 30 juta, ada sekian puluh juta ya. Intinya besar lah. Sementara dia nggak punya andil ya untuk pemberantasan korupsi. Makanya banyak yang merasa nggak berkah menerima uang itu karena menganggap itu dia di kantor dinonaktifkan, nggak dikasih kasus, nggak dikasih pekerjaan, diem aja sampai sore. Akhirnya ada yang main game gitu ya, ada yang apa gitu ya. Ya udah karena nggak ada waktu ini ya. Ada juga yang mengundurkan diri kalau nggak salah ya. Saya mengundurkan diri, ada yang diterima di tempat lain. Kalau diterima di tempat lain malah enak, aman gitu ya. Ada di BUMN dan seterusnya. Kalau nggak bisa diterima ya udah mati karirnya, habis dia nggak bisa bekerja ya untuk menghidupi anak istri ya berat, susah. Begitu ya Satria Wibawa ya. Jadi kalau saya sih, saya memang nggak sependapat dengan kebijakan dari pimpinan KPK, tapi kalau disuruh ikut petisi, saya bilang, saya ASN, nanti kalau saya ikut-ikutan petisi, kemudian diperiksa oleh ikut-ikutan ngapain ini, Mas Subaiko kok ikutan ini ya, akhirnya saya ini ya tidak berkenan ikut tanda tangan itu ya, petisi itu. Teman-teman itu sudah ini, Mas Bagio, ayo tolong ikut petisi. Waduh, saya mohon maaf nih, saya nggak bisa. Saya ASN ini, nggak boleh ikut-ikutan itu ya. Itu kan kebijakan internal KPK sendiri. Saya tuh bersyukur tahun 2015 kembali ya ke Kementerian Keuangan. Seandainya ini ya Satria, saya masih di KPK, bisa jadi pada waktu tes wawasan kebangsaan saya termasuk yang nggak lulus, bisa jadi ya. Nah kalau di ini kemudian nggak lulus, kemudian harus cari kerjaan di luar dari KPK, sementara saya usianya sudah segini, nah berat juga saya mencari karir baru. Makanya saya kemarin bersyukur ya kembali ke Kementerian Keuangan, sehingga saya melamar jadi dosen, ketemu dengan kalian, ya Satria dan kawan-kawan ya. Jadi saya 10 tahun di KPK saya rasa udah cukup, karena KPK itu orang tua angkat, ya. Walaupun gajinya besar, tapi resikonya besar juga ya. Nah, saya Kementerian Keuangan itulah orang tua kandung. Ya udah saya balik ke orang tua kandung ya. Saya sempat mau dipromosikan keluar Jawa ya, jadi kepala seksi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tapi karena saya mengajukan diri jadi dosen, ya nggak jadi itu, diangkat jadi kepala seksi di luar Jawa. Gitu ya, Satria ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih kembali. Ini kalian kan udah lulus tes wawasan kebangsaan ya, Satria. Pada waktu pertama kali kalian kan ada namanya SKD, benar nggak? SKD. Iya, Pak. Apa isinya SKD itu? Tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, sama tes kepribadian. Kepribadian, oke ya. Alhamdulillah, jadi kalian semua udah berwawasan kebangsaan, udah berkepribadian umum ya, udah istilahnya itu intelijensi ya, intelijensi umum ya. Jadi kalian sudah dianggap mampu ya menjadi pegawai negeri sipil. Jadi syukur kalian itu sudah
melalui tes SKD. Dulu ada kakak kelas kalian ya, ini cerita nyata. Udah semester 6 lulus, karena dia belum SKD, ternyata yang waktu tes SKD dia nggak lulus, sehingga nggak jadi diangkat jadi ASN. Akhirnya diberikan ijazah, disuruh nyari pekerjaan sendiri. Nah, patut disayangkan. Makanya untuk angkatan kalian tesnya di awal ya, SKD itu di awal. Jadi nggak setelah nanti jadi mahasiswa Pakistan lulus baru SKD, nggak. Dulu SKD belakangan ya. Makanya kalian bersyukur ya, Satria ya, dan kawan-kawan ya. Ada lagi yang lain silahkan. Masih ada waktu sekitar 4 menit ya. Baik, untuk kuliah siang hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Saya mohon maaf tidak sampai tuntas sampai jam 1 ya. Saya harus recovery nih karena saya batuk-batuk melulu ya. Dari tadi supaya saya juga terlalu banyak ngomong nanti batuk lagi. Nah, makanya tadi saya dibantu ya oleh kelompok 5 ya yang presentasi. Saya terima kasih sekali buat Prita ya dan Novia dan kawan-kawan ya. Tadi ada 4 mahasiswa ya. Nah, besok mau disiapkan ya untuk Sadam, Rokfah ya, dan kawan-kawan ya untuk menyiapkan bahan presentasi terkait dengan Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nanti kalau bisa saya dikirimi ininya ya, PowerPoint ya dari kalian ya. Nanti saya bandingkan dengan ada di LMS, apakah sama apa tidak ya. Kalau kalian bisa mengembangkan lebih baik, nah nanti akan saya kasih nilai tambah ya dari presentasi kalian ya. Berarti kalian punya kreativitas dan inovasi yang lebih ya dibandingkan dengan ada yang di LMS ya. Kalau bisa lebih dari di LMS ya, Sadam ya dan kawan-kawan ya. Rokfah, Satria termasuk ya. Kamu juga masuk kelompok 6 ya Satria ya? Iya, Pak. Baik. Baik ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali.